Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Politik yang spesial akan membahas terkait Pilkada Serentak 2024 yang kurang lebih 2 minggu lagi akan terselenggara, dan untuk itu tema kita pada hari ini adalah hoax pada Pilkada Serentak 2024. Tribuners dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan, hoax ataupun misinformasi dan disinformasi telah diakui oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai salah satu hal yang paling mengancam di Pilkada Serentak 2024 kali ini. Untuk itu kita akan melihat seperti apa sih perkembangan dan juga hoax yang terjadi pada Pilkada Serentak 2024 kali ini. Untuk itu di studio Tribun Timur sudah hadir bersama kita narasumber yang akan membahas terkait hoax ini di Pilkada. Ada Bapak Fajlur Rahman Jurdi SHMH selaku dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Sore Kak Ilu. Baik, seperti apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah seperti cuaca di luar. Oke, baik. Nah, juga terkait Pilkada Serentak 2024 yang sudah beberapa bulan ini kita pantau, dari pantauan Bapak seperti apa mungkin kondisi Pilkada menjelang Pilkada hingga hari ini? Oke, baik. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Pilkada itu adalah pesta demokrasi. Pemilu dan pilkada sejatinya adalah pesta. Sebagai pesta, semua orang harus bahagia. Jadi nggak boleh orang tidak bahagia karena ini adalah pesta. Jika ada yang wajahnya murung sepanjang prosesi pilkada dan pemilu, maka patut dipertanyakan suasana hatinya. Untuk apa dia mengikuti pesta jika dia tidak bahagia? Itu dulu yang penting. Karena cuaca politik itu selalu berubah-ubah dan selalu turbulen, maka kita pasti akan menemukan individu-individu yang tentu ada yang senang, ada yang tidak senang dengan prosesi suksesi ini. Nah, kita pasti melihat ada pendukung pasangan calon tertentu, jika suara surveinya rendah, dia akan punya sentimen. Rasa sentimen ini yang bisa memicu orang bicara sembarangan. Jadi ada yang hasil surveinya tinggi, dia merasa jumawa. Konsep ini adalah konsep rivalitas di dalam konteks pertarungan politik. Tetapi dalam konteks pesta, ini seharusnya bukan rivalitas. Tetapi ini adalah cara kita untuk mencari pemimpin yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas di dalam demokrasi. Demokrasi meniscayakan pemimpin itu memiliki value, memiliki nilai-nilai moral. Jika pemimpin yang dihasilkan dari proses demokrasi itu tidak menjaga value, tidak memiliki nilai-nilai moral, maka itu mungkin yang menjadi persoalan. Karena pemimpin yang berburu kekuasaan tapi tidak memburu value itulah yang memanfaatkan seluruh potensi dan energinya, baik energi positif maupun energi negatif untuk mencapai tujuan. Bagi dia, pilkada ini merebut kekuasaan itu adalah tujuan bagi orang yang memburu kekuasaan. Tapi orang yang memburu value, dia mengatakan bahwa pilkada itu adalah cara untuk meraih kekuasaan agar bisa berbuat lebih banyak kepada masyarakat. Atas dasar itu, ketika orang value-nya adalah berburu kekuasaan, goalnya, tujuannya bukan untuk melayani publik nanti ujungnya. Karena dia berburu kekuasaan, dia akan berambisi menggunakan segala macam cara, termasuk memfitnah lawan politiknya, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak faktual, ucapan-ucapan yang tidak faktual, memfitnah lawan politik. Itulah hoax itu dimulai. Hoax itu adalah mengucapkan atau melakukan tindakan atau membicarakan sesuatu yang tidak pada faktanya, tidak ada kejadian, dia bicarakan, dia ucapkan. Hoax yang diproduksi secara massal, jika bertemu dengan audiens yang tidak sadar literasi, dia akan berubah menjadi kebenaran.
Dan ini adalah ancaman yang paling fatal dalam demokrasi. Ketika mayoritas orang percaya kebohongan ketimbang kebenaran, dan di dalam politik kebohongan dan kebenaran itu bertarung mencari audiens. Karena itu jika kita semua sebagai warga negara, sebagai citizen, tidak memiliki kesadaran atau memiliki apa yang disebut oleh Paulo Freire sebagai naifal consciousness, kesadaran naif, yang kita temukan adalah rantai kebohongan demi kebohongan, karena politisi itu memang tukang reproduksi kebohongan. Jika kita tidak punya kesadaran literasi, jika kita tidak punya kemampuan untuk membaca data, datang orang yang mengirimkan berita, kita telah mentah-mentah, kita terima mentah-mentah berita itu tanpa memverifikasinya, kita akan menjadi korban hoax, kita akan menjadi korban tipuan. Dan di dalam politik, berbohong itu menjadi biasa bagi mereka. Secara habitual, politik itu adalah kerja berbohong, kerja memanipulasi orang dan seterusnya. Karena dengan cara begitu mereka meyakinkan publik. Tapi mudah-mudahan di Sulsel tidak ada politisi begitu. Politisinya beriman semua, politisinya bukan tukang bohong. Dan mudah-mudahan politisi tukang bohong ada di tempat lain. Saya kira itu. Baik, jadi memang kita ketahui bahwa hoax ini memang salah satu bagian dari politik juga ya Pak ya? Ya, ini nafasnya. Nafasnya politik itu adalah berbohong. Maka jika ada politisi yang tidak berbohong, saya kira dia cocok untuk menjadi wali, tidak cocok menjadi politisi. Di era demokrasi liberal seperti ini, yang meniscayakan kebohongan menjadi habitus bagi para politisi. Tapi mudah-mudahan di Sulsel itu tidak ada, mudah-mudahan ada di tempat lain. Jadi meskipun demikian ini tidak dapat dinormalisasi begitu ya Pak ya, hoax ini kita seyogyanya untuk bisa menghindari begitu yang namanya hoax. Ya. Dan juga terkait hoax ini Pak, seberapa mungkin ancaman hoax ini akan mengganggu begitu berjalannya pilkada serentak, baik itu bagi pasangan calon lainnya misalnya, dan juga bagi masyarakat yang nantinya akan memilih para pasangan calon ini. Oke. Yang pertama, kebohongan itu akan melahirkan kebohongan baru. Itu dulu. Setiap orang yang berbohong pasti lipatan keduanya dia juga akan berbohong, lipatan ketiganya dia akan berbohong, berbohong terus menerus. Apa impactnya? Impactnya masyarakat tidak memperoleh informasi yang benar tentang apa yang tengah mereka perebutkan. Karena kita tidak tahu nih mana yang benar, mana yang tidak benar. Oke? Kalau kesadaran literasi kita tidak ada, itu satu. Yang kedua, bisa memicu eskalasi konflik. Bayangkan dua pasangan calon yang satu memfitnah yang pendukungnya ribut. Tidak benar itu. Bisa memicu eskalasi konflik. Yang ketiga, demokrasi menjadi cacat nilai. Meskipun secara prosedur demokrasi skumpeterian itu adalah 50% plus 1 itu kemudian tidak jadi soal. Tapi nilai-nilai demokrasi itu tercederai oleh unsur kebohongan tadi. Yang keempat, pemimpin yang lahir di atas lapisan kebohongan, dia tidak akan mungkin memimpin dengan baik. Pasti dia juga akan memimpin dengan cara-cara yang berbohong kepada publik. Karena kebohongan baru akan melahirkan kebohongan baru secara berulang-ulang. Karena itu, untuk menjaga agar ritme demokrasi ini menjadi tetap baik, pemimpin yang kita pilih memiliki semacam memiliki integritas yang baik. Pemimpin yang kita pilih memiliki integritas yang baik. Maka kita harus mengurangi intensitas kebohongan ini. Caranya adalah memang kita harus punya data pembanding. Mahasiswa misalnya jangan telan mentah-mentah, teman-teman mahasiswa, kalau di sini mahasiswa atau publik tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang diberikan atau yang disampaikan kepada kita. Karena itu penting bagi kita untuk memverifikasi, untuk membaca, kemudian untuk membangun kesadaran tersendiri yang saya sebut tadi dengan critical consciousness. Kesadaran kritik bukan naifal consciousness, bukan kesadaran naif. Karena jika kesadaran naif yang kita gunakan
kita akan terima keadaan itu sebagai kebenaran. Tapi kalau critical consciousness yang kita gunakan untuk memahami teks yang dikirimkan ke kita misalnya, atau misalnya kalau itu berita, maka ini mungkin akan mengurangi intensitas kebohongan itu untuk dipercaya. Dan saya pikir ini alam demokrasi, alam media sosial, dan kita harus punya critical consciousness itu. Iya, baik. Nah, tadi Bapak juga sudah sempat singgung terkait media sosial. Nah, sekarang hadirnya media sosial di tengah juga banyaknya gejolak politik ini, Pak, mungkin seperti apa perannya media sosial ini dalam menghantarkan hoax itu sendiri, dan memang ini menjadi momok bagi kita semua bahwa di media sosial itu banyak begitu berseliweran yang informasi itu kita tidak bisa validasi bahkan. Seperti apa, Pak? Yes. Cepatnya sebar hoax di era media sosial itu secepat kedipan mata. Bayangkan satu kali share bisa langsung ke beberapa grup, dan dalam satu grup itu ada sekitar 100-200 orang. Itu yang akan membaca. Jika 50%-nya yang tidak punya kesadaran literasi, maka dia terpapar. Dia akan terpapar. Karena itu penting bagi kita, saya ingin mengatakan begini. Penggunaan media sosial di kalangan milenial terutama itu penting. Pentingnya adalah tidak sekedar menggunakan media sosial itu untuk kepentingan kayak TikTok dan seterusnya, tidak. Tetapi itu untuk membaca, kalau misalnya modelnya seperti ini atau beritanya seperti ini, apa sikap yang harus kita ambil. Nah, posisi kita sebagai atau kelompok mahasiswa atau kelompok masyarakat mestinya berada di posisi untuk memverifikasi semua apa yang diperoleh, karena setiap hari kita akan terima itu. Yang kedua, salah satu yang bisa muncul adalah misalnya ada foto tertentu, fotonya terjadi 4-5 bulan sebelum penetapan pasangan calon, lalu kemudian dimunculkan kembali. Kalau kita tidak, kebetulan foto itu bermasalah secara hukum misalnya, kemudian itu dimunculkan kembali pada saat pilkada berlangsung. Kalau kita tidak melakukan verifikasi, malas membaca, malas memeriksa, maka kita akan terpapar. Bahayanya ini. Padahal itu kejadian yang lalu atau kejadian 2 tahun lalu misalnya, itu kan banyak terjadi. Hal-hal ini mungkin yang mesti untuk dilakukan untuk mereduksi paparan hoax itu masuk ke diri kita. Karena itu harus dari diri kita dulu, dari individu dulu. Individu yang akan mensortir. Ini benar atau salahnya. Atau kalau itu berita salah, atau kalau itu berita benar sekalipun, kalau itu benar beritanya, apakah dia akan meyakini ini sebagai iman politiknya atau iman intelektualnya untuk mengambil tindakan? Itu juga penting. Karena belum tentu benar, maksud ini, beritanya benar bukan berarti kita menjadikan itu sebagai alas tindakan. Tetapi berita benar itu harus sesuai juga dengan pilihan-pilihan politik kita. Itu maksudnya. Karena itu penting, benar atau salah itu dulu yang penting. Jika beritanya benar, belum tentu misalnya orang baku pukul di satu tempat, tersebar, baku pukulnya benar. Tapi bukan berarti kita terprovokasi dengan baku pukulnya, hanya karena berita itu benar. Inilah yang saya maksud bahwa iman intelektual dan iman politik kita harus jauh lebih kuat daripada berita yang diedarkan. Itulah yang disebut dengan kesadaran literasi. Kalau iman kita di situ kuat, biar apapun yang datang, apa syaratnya? Iqra, kata Al-Quran, warabbukal akram, baca. Kalau sudah baca, kuat bacaannya, dalilnya juga kuat, dalil bantahannya kuat, insya Allah selamat dari paparan hoax. Begitu, kakak. Baik, dan juga terkait hoax ini, apalagi di pilkada, sebelum kita melalui pilkada ini, Pak, dulu kan kita didahului oleh pemilu 2024 seperti itu. Nah, berkaca di pemilu 2024 kemarin, apa mungkin hoax yang bikin kita ini agak tergoyahkan begitu pada saat pemilu kemarin, dan juga itu menjadi cerminan ataupun juga menjadi pelajaran dan juga evaluasi untuk kedepannya kita menghadapi pilkada serentak 2024. Seperti apa kemarin gejolak di pemilu 2024? Pemilu ini kan pesertanya banyak, tapi tidak head to head seperti di pilkada. Jadi pemilu karena banyak orang yang terlibat, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu presiden, wakil presiden. Jadi konsentrasi setiap orang itu
beda-beda dan pilihannya banyak. Tidak seperti pilkada. Bayangkan di satu kabupaten kota head to head 2 orang. Jadi head to head 2 orang, jadi masyarakat terbelah menjadi 2. Tim sukses juga cuma terbelah menjadi 2. Itu problemnya adalah intensitas konflik bisa lebih tinggi, bisa memicu intensitas konflik lebih tinggi. Kalau dari sisi akibat, mungkin kedua-duanya menurut saya akibatnya akan sama karena akan merusak citra dan paradigma di dalam demokrasi, baik pemilu karena ini menghasilkan pemimpin. Jika ada yang mereproduksi salah satu calon saja mereproduksi berita-berita yang tidak benar atau informasi-informasi yang tidak benar atau tim sukses pasangan calon, tentu efeknya akan kemana-mana. Atau misalnya dalam kampanye tiba-tiba keluar ucapan yang tanpa kontrol dan ternyata itu tidak punya data ucapan itu akan menjadi soal. Nah, karena itu menurut saya adalah di kedua pemilu ini, rejim pemilu dan rejim pilkada yang berjalan, meskipun beda area kontestasinya, tetapi kan pemilihnya sama, pemilihnya sama. Kalau itu visi misi dan konsep para kandidat yang berbeda, tapi cara masyarakat untuk menilai juga tentu tidak jauh berbeda. Hanya saja yang ini fokus ke daerah kita, fokus ke misalnya kalau di Makassar to, kayak begitu, kalau Sulsel to. Dulu juga begitu, tetapi cara masyarakat untuk menerima karena multiplisitas ini, banyak orang, heterogen orang, dan isu juga tidak mungkin satu, tidak tunggal isunya tapi plural. Sekarang bisa hanya dualitas isu, hanya 3 isu bisa muncul, dan kau dan aku tidak bisa menjadi kita. Itu jadi masalah. Kalau misalnya daerah 2, head to head 2, kalau kau dan aku bisa menjadi kita, itu oke. Masalahnya kau dan aku, kita nggak mungkin menjadi kita. Kalau dulu, kalau di pemilu masih bisa ini, kecuali pilpres, ya gitu ya, kecuali pilpres. Tapi kalau di pemilu legislatif, pemilu DPD itu masih cair begitu. Nah, di pilkada, apalagi yang calon keluarganya si ini, keluarganya si ini, ini sentimen-sentimen ini yang membuat bisa menguat gitu, bisa menyebabkan eskalasi konflik. Maka harus hati-hati memang ketika kita mengeluarkan pernyataan atau ketika kita mengirim pesan ke grup dan seterusnya, harus baca dulu. Saya pernah beberapa kali meneruskan pesan-pesan begitu dan itu hoax. Jadi terpaksa ya jalan yang paling bagus adalah kita minta maaf di grup, kemudian tarik kembali pesan itu. Jangan keras kepala bertahan padahal itu berita hoax. Saya sudah kena beberapa kali, 3-4 kali selama pemilu itu, saya kirim berita begitu, dan ternyata salah, dikoreksi, saya bilang, saya tarik, saya minta maaf. Nah itu cara yang paling mungkin untuk menghindari, jangan bertahan sudah menyebarkan berita hoax. Nah, hati-hati dengan para pendukung juga. Biasa para pendukung ini kan mendukung tanpa reserve. Pokoknya baik buruknya calonnya harus didukung. Tidak bisa juga begitu, karena kita sedang memilih pemimpin, mencari apa yang disebut oleh Thomas Hobbes sebagai primus inter pares, yang terbaik di antara yang baik ini di daerah. Maka penting untuk memilih siapa yang punya visi misi jelas, siapa yang punya track record jelas, siapa yang punya integritas baik, sehingga nanti kita memperoleh data. Makanya penting kita baca visi misinya. Kenapa ada debat kandidat? Kita tahu visinya ini, misinya, program, dan seterusnya. Jadi kita tidak cepat terpapar dengan berita. Karena kita sudah baca visi, sudah baca misi, sudah baca program, apa program strategisnya, apa program taktisnya para calon. Maka undang para calon kampus, nggak masalah. Selama mereka tidak membawa baju partai, baju ininya, undang untuk dialog, untuk menggali visi misi itu, agar kita tahu langsung dari para kandidat itu apa yang mereka mau bikin. Misalnya di Makassar, wali kota Makassar, mereka mau bikin apa? Ini penting menurut saya untuk dipahami oleh kita semua, sehingga kita setelah punya kesadaran literasi, sudah kita baca visi misinya, kita sudah tahu apa yang mau dia bikin. Ketika orang kirimkan berita hoax tentang sesuatu, kita bisa sterilkan diri kita dulu.
Kalau kita sudah sterilkan diri kita, baru kemudian kita bisa mensterilkan orang lain. Karena kita semua tidak ada jaminan tidak terpapar berita hoax, gitu ya. Oke. Baik, dan juga terkait terpapar berita hoax begitu Pak. Nah, di media sosial sekarang banyak yang namanya buzzer. Nah, ini buzzer ini juga sangat-sangat meresahkan begitu Pak. Nah, mungkin seperti apa mungkin pandangan hukum terkait buzzer ini khususnya di politik dan juga di Pilkada serentak 2024 kali ini? Kalau secara hukum kan Undang-Undang ITE sudah mengatur itu, yang mentransmisi, yang menyebarkan, menyiarkan berita bohong dan seterusnya itu diancam dengan pidana. Tapi ada yang menarik di Undang-Undang 10 tahun 2016 Junto 8 tahun 2015 itu tentang pilkada. Menariknya itu istilah hoax itu diganti dengan kata memfitnah. Bukan fitnah, tapi memfitnah. Setiap orang memfitnah. Kata memfitnah ini adalah misalnya ada pasangan calon yang memfitnah pasangan calon lain, diancam hukuman pidana. Berlaku lex spesialis, selain juga diatur di Undang-Undang ITE, ya. Jadi kalau ada orang yang berkampanye, ada pasangan calon berkampanye, tapi dia di materi kampanyenya itu adalah merupakan kata-kata atau memfitnah, mengucapkan programnya ini, dia berbohong dengan program ini, dia berbohong dengan ini misalnya. Selain itu ada juga frase menyerang di sana, di Undang-Undang Pilkada ada frase menyerang, ada frase memfitnah. Tapi kalau memfitnah itu saya periksa KBBI adalah mengeluarkan ucapan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak benar kejadiannya. Maka itu disebut memfitnah. Ada kasus terjadi begitu di pilkada ini di beberapa kabupaten lah. Dan ini saya kira itu pasti terjadi karena ini kan apalagi masa kampanye, itu masa di mana orang saling mengangkat dirinya dan menjatuhkan lawan dalam konteks tidak menjatuhkan secara langsung gitu ya. Nah, memang kita berharap para kandidat ini dalam proses kandidasi yang berjalan tidak perlu menyerang lawan seharusnya, cukup unggulkan saja, tonjolkan saja apa kelebihannya, apa yang dia mau capai, apa yang dia mau bikin. Tidak perlu menyerang lawan karena ini akan merusak demokrasi kita, kompetisi kita. Maka tadi kata memfitnah diatur di Undang-Undang 10 tahun 2016 di luar dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 tahun 2024 kalau nggak salah tentang ITE yang sudah direvisi itu. Jadi konsep dasarnya teman-teman sekalian, hoax atau penyebaran berita hoax itu diatur secara tersendiri juga di dalam Undang-Undang Pilkada dan ancamannya terhadap setiap orang yang melakukan memfitnah. Jadi sebelum kata fitnah itu ada menyerang dan seterusnya, tapi muncul kata memfitnah. Memfitnah itu ketika dikombinasikan, inilah yang disebut dengan berita atau hoax. Dan saya pikir kita pasti sadar bahwa proses politik ini adalah proses di mana setiap individu kandidat itu saling menyerang secara verbal, meskipun tidak secara langsung mungkin. Yang kedua, menonjolkan dirinya, berusaha menjatuhkan lawannya, tapi mesti dihindari kalau dia mengucapkan kalimat tertentu harus disertai dengan data yang kuat. Karena nanti bisa dilaporkan, karena itu akan bisa diproses di Bawaslu. Setiap orang yang memfitnah pasangan calon tertentu itu bisa diproses di Bawaslu, dan kalau disepakati di Gakumdu itu sebagai tindakan memfitnah, dia akan dinaikkan ke penyidikan untuk diproses lebih lanjut. Itu juga harus hati-hati. Kalau kemudian kita memperoleh berita atau kalau kita mengucapkan atau ada keluarga kita yang menjadi tim sukses, harus hati-hati mengucapkan kata-kata tertentu, jangan sampai itu memfitnah. Begitu. Baik, nah sejauh ini Pak mungkin setelah kita melalui beberapa tahapan pilkada dan juga Bapak berkecimpung juga untuk memantau dan juga ikut turun langsung untuk melihat pilkada ini seperti apa, apakah sudah ada beberapa hoax yang besar mungkin atau cukup besar yang ada di Sulawesi Selatan khususnya juga untuk pilkada kali ini, atau seperti apa perkembangan hoax pada saat pilkada serentak 2024 di Sulsel khususnya Pak? Kalau untuk penanganan secara keseluruhan kasus hoax, saya tidak punya datanya gitu ya, kasus hoax di pilkada. Tapi ada beberapa kasus juga yang diproses gitu, tapi ada yang dihentikan. Ada yang, ya saya tidak sebut hoax, karena undang menyebut memfitnah.
Jadi undang-undang itu menyebut memfitnah pasangan calon lain. Nah, ada kasus yang memfitnah itu dan memang agak susah dibuktikan juga kasusnya karena begini. Ketika dia bicara, dia menyebut bahwa program ini tidak benar. Program ini program yang dia usulkan bohong karena itu program pemerintah pusat, kayak begitu. Nah, kalau saya juga terpilih saya akan kayak begitu. Atau data misalnya data dokter di satu rumah sakit di daerah itu salah sebut data. Tidak benar data ini. Mana data pembanding yang benar? Itu juga penting. Hal-hal seperti ini itu harus hati-hati. Karena nanti kalau jeli kubu pasangan calon lawan, dia akan mengajukan menyampaikan laporan ke Bawaslu bahwa ini perbuatan memfitnah. Nanti dia akan bawakan dua data, apalagi datanya tidak ada di salah satu yang dia bawakan, data menurut BPS ini, data menurut ID misalnya kalau itu jumlah tenaga kesehatan atau dokter misalnya, atau data lain jumlah guru misalnya dan seterusnya. Itu bisa menjadi persoalan kalau tim hukumnya jeli, tim hukumnya teliti memeriksa. Jadi memang saya yakin Pak, di setiap kampanye pasangan calon lawan ada orang khusus yang dikirim oleh lawan itu untuk memvideo dan seterusnya untuk melihat apakah ada ucapan atau apakah ada kalimat atau kata-kata yang merupakan bagian dari memfitnah. Nah, jadi itu salah satu yang dicari di dalam proses kampanye ini. Yang paling banyak sih sebenarnya kasusnya bukan ini. Yang paling banyak sekali itu adalah keterlibatan netralitas ASN kalau di pilkada. Itu paling banyak itu. Hampir ASN itu saya bayangkan kalau diakumulasi nanti kita tidak tahu laporan akhirnya nanti itu yang paling banyak ya selain hoax ini kasusnya yang sampai diproses di Bawaslu dan ada yang dihentikan dan seterusnya itu tidak begitu besar dibanding kasus netralitas ASN. Itu yang paling banyak di pilkada sekarang. Dan memang kita di Sulawesi Selatan ada beberapa daerah yang masuk zona merah begitu ya Pak ya, terkait juga netralitas ASN selama baik itu dari pemilu sebelumnya dan juga sampai pilkada kali ini. Nah, terkait hoax juga Pak, ini kan tadi kita sudah menyampaikan bahwa kalau ada berita kita harus mencari berita pembanding ataupun juga untuk memvalidasi. Nah, untuk mencari validasinya ini tidak semudah membalikan telapak tangan begitu Pak. Nah, mungkin seperti apa tips-tips dari Bapak mungkin untuk melihat bagaimana kita mencari validasi dari suatu berita yang kemudian diteruskan baik itu di grup-grup ataupun di media sosial yang sampai pada kita. Oke, ini pentingnya memang kita membaca dan memahami. Pertama, kalau anak hukum, karena saya dosen fakultas hukum, dia biasa periksa teks undang-undang, itu penting untuk menyesuaikan. Tapi bagi kita secara umum, kan ada tersedia data BPS, ada tersedia data di beberapa lembaga. Itu penting untuk kita tahu kalau misalnya itu menyangkut data. Tapi yang paling penting begini, kita hilangkan dulu keberpihakan kalau kayak masyarakat kampus misalnya, hilangkan dulu keberpihakan karena itu yang membawa kita untuk menyeret diri terlalu jauh. Jadi kosongkan dulu diri lalu kemudian kita harus memeriksa atau berposisi sebagai orang yang netral di dalam melihat sesuatu atau informasi. Kalau datang informasi, netralkan diri dulu baru kemudian periksa datanya, bandingkan. Bagaimana cara mengecek data? Kan ada tersedia data BPS, ada kata data dan seterusnya. Kalau ada data-data yang dikirimkan ke kita, kalau ada informasi, verifikasi dulu informasi, jangan langsung di-share atau dikirim ke orang. Jangan dulu di-share, karena belum tentu, itulah kasus yang saya alami waktu pemilu itu, masuk langsung share. Dan itu salah. Dan itu kita kalau menyadari kesalahan, langsung tarik dan minta maaf, itu yang paling penting. Nah karena itu menurut saya, membaca, memeriksa data, jangan hanya kita menggunakan gadget itu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau apalagi selama pilkada. Kalau kita di Kota Makassar, baca visi misi pasangan calon, periksa apa yang dia sampaikan, apakah janji itu bisa dia penuhi atau tidak nanti, dan ketika ada berita yang dikirimkan ke kita bisa netralisir karena kita sudah tahu visi misinya, kita sudah tahu program kerjanya. Oh ini tidak benar apa yang disampaikan. Jadi ada alat bagi kita, ada tool bagi kita. Tools itu kemudian yang membantu kita untuk memahami, oh ini beritanya tidak benar, ini beritanya benar, kira begitu. Karena itu kadang-kadang kecuali kalau kita memang sudah punya positioning,
Soalnya saya mendukung si X. Kadang-kadang itu tanpa reserve. Nggak peduli mau benar mau salah. Orang urus kata orang, nggak urus benar atau salahnya. Nah, ini juga nggak boleh kita lakukan. Karena ini akan memicu sentimen. Sentimen ini jika diteruskan, apalagi sentimen yang dibangun di atas ketidakbenaran data, salah datanya, salah informasinya, salah sumbernya, salah aturannya, itu juga repot kitanya. Repotnya adalah kalau ketemu orang jeli yang memahami hukum, nanti dia periksa pasalnya yang menyangkut kita, dan dia laporkan. Itu yang repot, dan itu harus hati-hati teman-teman sekalian di dalam konteks kita memahami situasi politik jelang pilkada yang sisa tidak sampai lagi 2 minggu kayaknya. Ini. Nah, makin kesini makin panas ini, makin kesini makin banyak laporan. Ini kemarin saya hadapi 4 kasus, hari ini 2 kasus masuk, begitu. Jadi setiap hari itu selalu ada. Itu tidak semua itu selalu ada, maksudnya dari kabupaten kota tertentu yang kita hadapi kasus-kasus itu terkait dengan itu tadi, rata-rata terkait dengan netralitas ASN, netralitas kepala desa, kemudian berita hoax atau saling menyerang di media sosial. Apalagi ada grup-grup tertentu, ada penyusup di dalam grup itu di screenshot, kemudian itu juga meresahkan juga itu. Ada misalnya berita dikirim ke dalam grup, di SC, di screenshot sama lawan, kemudian itu jadi bahan untuk laporan. Itu banyak kejadian, dan itu ada yang diproses, ada yang tidak di Gakumdu, di Bawaslu. Baik, dan juga memang ini sangat rawan begitu ya Pak ya, pada saat momen-momen politik seperti ini, apalagi ini sisa kurang lebih 2 minggu, ini sudah sangat waktunya untuk menyebarkan apa yang bisa disebarkan begitu istilahnya Pak. Nah, untuk hoax sendiri, dan kita ketahui bahwa hoax ini sangat-sangat gampang untuk beredar begitu. Nah, bagi orang yang mungkin sudah terlanjur menjadi simpatisan begitu ya Pak ya. Nah, sudah menjadi simpatisan, kemudian ada berita yang mengatakan bahwa calonnya ini melakukan hal yang buruk dan itu benar, dan ataupun dia sebaliknya menyebarkan hoax, apakah ini juga bisa menjadi indikator bahwa meskipun kita menjadi simpatisan, tetapi kita tidak boleh menutup diri, menutup hati, menutup mata terkait berita-berita yang memang kebenarannya ada ataupun juga hoax terkait pasangan calon kita. Ya, harusnya begitu, sejatinya begitu, politik yang benar itu seharusnya begitu. Tapi ada juga kadang simpatisan dan pendukung itu yang nggak mau tahu soal begitu. Nah, ini yang jadi soal, dan ini biasa yang ikut juga menyebarkan, sudah tahu nggak benar, ikut menyebarkan, yang penting menguntungkan pasangan calon yang dia dukung. Ini problem menurut saya. Nah, karena itu ya kita memang kan orang mabuk politik ini kan berbahaya. Mabuk politik ini kayak candu begitu, jadi dia kehilangan pijakan kalau orang di dalam politik. Nah, makanya mudah-mudahan di Makassar, di Sulsel tidak ada yang begituan, yang mabuk politik sampai lupa bahwa benar salah itu dia tidak bisa bedakan. Karena kalau sudah tidak bisa membedakan lagi mana berita hoax, mana yang tidak, nanti akan ketemu juga hukum di ujungnya. Kalau ada orang yang betul memahami situasi, kemudian dia berhasil mengecek data dan seterusnya, bisa dilaporkan menyebarkan berita hoax. Kalau tidak pakai undang-undang ITE, bisa jadi pakai undang-undang pemilu. Kalau undang-undang pemilu dipakai, cepat prosesnya. Cepat prosesnya. Karena itu dia tidak boleh panjang urusannya kalau undang-undang pilkada dipakai. Nah, kecuali dia gunakan undang-undang ITE. Tetapi begini menurut saya, prinsip-prinsip dasar di dalam pemilihan kita di dalam pilkada ini adalah harusnya tetap akuntabilitas individu itu menjadi penting. Akuntabilitas individu itu disertai dengan kejujuran, kemudian tidak menyebarkan berita hoax, karena itu yang akan menaikkan kualitas demokrasi kita. Demokrasi kita itu menjadi baik justru karena individu-individu para aktor atau agen politik ini bekerja menurut tata cara dan prosedur yang benar di dalam politik. Value di dalam politik itu harus tetap dijaga, karena dengan begitu menurut saya nilai-nilai demokrasi juga kita tetap terjaga. Pemimpin yang terpilih itu nanti pemimpin yang punya akuntabilitas kepada publik, karena tidak dibangun di atas lapisan kebohongan, lapisan hoax. Kalau pemimpinnya dipilih di atas lapisan hoax, kebijakan yang diambil juga nanti kebijakan yang basis datanya basis hoax juga.
Itu yang kita khawatirkan. Karena itu menurut saya atau menurut kita semua adalah penting kesadaran kritis setiap kandidat, kesadaran kritis yang dibangun oleh setiap simpatisan dan pendukung itu diarahkan bukan hanya untuk dukungannya, tetapi atau untuk orang lain, tetapi juga dukungannya. Jadi ini penting posisi kita setara di hadapan demokrasi. Kesetaraan itu yang harusnya dipegang. Karena kesetaraan dipegang oleh individu, mestinya dia memandang benar itu benar, salah itu salah. Tetapi mungkinkah itu terjadi di dalam demokrasi liberal kita? Itu juga adalah pertanyaan penting. Nah, pertanyaan ini dijawab dalam sesi tersendiri menurut saya, karena mungkinkah bahwa demokrasi itu, di dalam demokrasi liberal, orang-orang jujur itu bisa bertahan, dan kampanye jujur itu bisa bertahan, dan orang-orang yang bekerja menurut nilai-nilai demokrasi itu bisa bertahan. Bisakah orang yang tidak menggunakan menggunakan uang dalam politik itu bisa memenangkan pertarungan? Itu penting. Bisakah mereka tidak mereproduksi kebohongan di dalam politik? Bisakah mereka mempertahankan merebut kekuasaan dengan cara-cara itu? Saya jadi ragu kalau itu dipertanyakan. Baik, nah terkait hoax juga ini Pak, kita melihat bahwa ada beberapa orang ataupun oknum juga yang mengatakan bahwa mereka mengatakan sesuatu hal tentang politik ataupun juga tentang calon lainnya dan berlindung di bawah asas kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan dalam menyampaikan sesuatu. Apakah ini bisa dibenarkan mungkin Pak dalam pandangan hukum? Berbicara menurut? Mereka menyampaikan sesuatu ataupun juga berpendapat, tetapi itu masuk pada kebebasan berpendapat. Hoax begitu, masuk pada hoax, tetapi dia berlindung pada kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi misalnya. Apakah ini dapat dibenarkan? Freedom, kebebasan itu akarnya di demokrasi. Demokrasi menghendaki akuntabilitas. Jika dia berbohong dalam mengucapkan sesuatu, maka dia tidak bisa disandarkan ke demokrasi. Kalau dia tidak bisa disandarkan pada demokrasi, maka kebebasan itu bukan itu kebebasan yang dimaksud di sana. Bukan kebebasan itu. Kalau itu dianggap sebagai bagian dari yang harus dilindungi karena kebebasan, untuk apa ada rule? Untuk apa ada hukum? Untuk apa ada undang-undang ITE? Tidak perlu. Karena orang bisa mengucapkan apa yang bisa dia ucapkan, sembarang dia mau bilang. Kalau dalilnya adalah kebebasan. Maka di dalam demokrasi kan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat itu kan suara Tuhan kalau dalam pemilu ya. Nah, kebebasan kita ketika kita mengucapkan sesuatu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Konsepnya di sana. Jadi kalau misalnya perlindungannya ada, ini kebebasan dilindungi dalam prinsip-prinsip kebebasan dalam demokrasi. Jadi nggak perlu ada hukum. Nggak perlu ada hukum. Sama dengan kalau mau kendara mobil, ya kalau mau tabrak saja. Ya kan kebebasan saya bawa mobil di jalan. Tapi kan ada kebebasan orang lain yang dia langgar. Ada hak orang lain yang dia langgar. Nah disitulah rule itu. Kalau begitu terjadi apa yang disebut oleh Thomas Hobbes dulu, bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua. Siapa yang kuat dia yang menang. Nah, bukan itu yang kita mau. Ini negara demokrasi, negara hukum, demokrasi konstitusional, negara hukum. Karena negara hukum, individu dibatasi oleh individu lain, kebebasannya dibatasi oleh kebebasan individu lain, maka dalil bahwa atas dasar kebebasan dia bisa mengucapkan apa yang dia mau ucapkan, itu juga keliru. Karena ada undang-undang yang menghalangi bahwa dia tidak boleh berbohong. Dia tidak boleh menginformasikan informasi palsu. Kata-kata bohong, informasi palsu, itu nggak boleh dia lakukan. Karena ada hukum di ujung yang akan memenggalnya kebebasan itu. Bebas bukan berarti tanpa aturan begitu ya Pak ya. Tetap ada hal yang mengikat kita untuk tidak melanggar juga kebebasan orang lain. Dan itulah prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu adalah rule of law, penegakan aturan. Dan di dalam penegakan aturan, semua orang equal, kesetaraan. Kesetaraan, equality before the law. Kesetaraan di depan hukum. Itulah prinsipnya. Demokrasi itu prinsipnya adalah negara hukum.
negara hukum itu adalah kesetaraan bagi setiap orang, karena itu setiap orang itu punya posisi yang setara di dalam konsep ini. Ya baik, nah hoax juga ini memang bisa menjadi salah satu faktor adu domba begitu ya Pak ya. Nah Pasti. pastinya, dan juga yang biasa kita lihat bahwa pasangan calonnya ini adem ayem begitu, tetapi pendukungnya yang berantem di belakang. Biasa yang begitu. panas, yang panas Seperti apa pendukungnya. melihat hal seperti itu Pak? Memang justru pendukungnya yang panas. Saya pernah menjadi panelis debat di salah satu pasangan calon. Dua kubu, jadi ada 4 pasang, 2 kubu berseteru, hampir baku pukul. Untung ada polisi dan tentara di situ yang menghalangi supaya tidak baku ini. Nah, pasangan calonnya santai saja. Nah, biasa begitu. Artinya ada pemain di belakang panggung dan di depan panggung. Nah, pemain belakang panggung ini yang bermasalah, yang berbahaya sebenarnya. Pemain belakang panggung ini yang mengatur segala hal. Tim sukses yang lebih sukses daripada calonnya. Biasa begitu, itu yang bermasalah. Karena untuk mengenyangkan perut pasangan calon, dia akan menggunakan segala macam cara, kadang mau menyampaikan informasi tidak benar kepada pasangan calonnya supaya dianggap dia bekerja banyak, supaya cair doek. Nah, biasa begitu. Nah, itu, tapi di Makassar, di Sulsel tidak ada yang begitu ya, tidak ada. Mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan tidak ada yang begitu. Tidak ada yang bahwa tim suksesnya lebih sukses daripada pasangan calonnya. Tim sukses jangan jadi tukang hasut di belakang, main belakang panggung, di depan panggungnya para pasangan calon baik-baik saja, di belakang dia baku korek di belakang. Nah, kalau di kita tidak ada. Karena itu pilkada kita aman-aman toh. Nah, mudah-mudahan hoaxnya juga tidak masif. Karena masifikasi hoax itu nanti akan melahirkan para pembohong, pemimpin pembohong. Kalau pemimpin pembohong, kebijakannya nanti kebijakan tukang tipu. Tipsan tipsin, tipu sana tipu sini nanti kebijakannya. Itu yang kita hindari. Nah, mudah-mudahan bukan itu nanti, dan saya pikir pilkada ini berjalan sampai sejauh ini berjalan aman, sampai sejauh ini berjalan damai, dan sampai sejauh ini mudah-mudahan tidak ada konflik apapun. Mudah-mudahan tidak ada konflik, tidak ada keributan, tidak ada ketegangan gitu ya, tidak ada ketegangan, dan mudahan berjalan damai pilkada kita. Iya baik, nah mungkin terakhir Pak, ini kan terkait hoax ini, apalagi di media sosial ini sudah masuk ke seluruh penjuru dunia. Nah, yang paling rawan ataupun juga yang paling susah menurut saya ini adalah bagaimana kita menyadarkan orang-orang tua kita di rumah, khususnya yang di daerah-daerah begitu Pak. Apalagi hoax ini masuk dibarengi dengan money politik. Seperti apa itu Pak? Yang tadi hoax dibarengi money politik ini yang rumit. Karena disampaikan berita bohong, dikasih juga uangnya. Serangan fajar dan serangan duha itu nanti akan terjadi jelang hari H. Nanti serangan fajar dulu, baru serangan duha, ya. Nah, mudah-mudahan begini, kita akan akrab dengan berita-berita hoax di dalam proses demokrasi. Itu pasti, itu yang pasti. Yang kedua, yang penting kita lakukan adalah sebagai warga negara, tetap memberikan edukasi politik kepada setiap orang, tetap memberikan edukasi politik kepada keluarga dan tetangga kita untuk tidak percaya kalau ada berita tentang politik, terutama berita tentang pembusukan calon tertentu, kan biasa begitu ya, pembusukan calon, jangan mau pilih itu deh, itu toh koruptor dulu itu, dulu itu, atau itu ketika ini, jangan percaya itu, karena itu dibawa, ya mungkin dibawa oleh orang-orang yang punya intensi politik. Kalau orang yang membawa informasi punya intensi politik, dia pasti preferensinya adalah untuk mendukung kandidatnya. Oke? Nah, itu jangan dipercaya itu. Yang perlu kita yakinkan adalah orang-orang tua kita di rumah atau tetangga atau keluarga kita itu adalah sebisa mungkin, kan biasa juga orang di kampung itu percaya sama Pak Desa sajalah, sama Pak RT mo, kayak begitu. Nanti yang bagi uang di serangan dua juga itu biasa, di serangan fajar biasa juga Pak RT. Nah, mudah-mudahan, tapi bukan RT di Sulsel ya, RT di tempat lain. Jadi maksud saya adalah yang kita lakukan adalah itu tadi, menyampaikan jangan percaya kalau ada informasi yang menjelekkan calon tertentu, karena dibawa oleh musuh politiknya itu.
Nah, kalau musuh politiknya pasti punya intensi tertentu terhadap pasangan calon yang dia bawa. Itu satu. Yang kedua adalah bagi kita masyarakat kelas menengah, ini penting membaca, penting memverifikasi data, apalagi yang punya media sosial, buka laptop, buka HP, itu baca. Literasi itu penting. Yang ketiga, jangan mudah terprovokasi, karena hanya orang bodoh yang pendek akalnya itu hanya orang bodoh. Yang pendek akalnya itu hanya orang yang gampang yang pendek akalnya itu gampang terprovokasi. Saya maksudnya begini, saya sendiri saja terpapar provokasi itu. Nah, kayak yang saya cerita tadi, pernah mengalami itu. Artinya, ada situasi kita kosong, kita tiba-tiba dikirimkan ini, kita teruskan. Itu hindari meneruskan berita dan seterusnya. Sehingga ritual suksesi kita di pilkada ini menghasilkan pemimpin yang memiliki akuntabilitas di dalam demokrasi, menghasilkan pemimpin yang memiliki paradigma berpihak kepada rakyat, dan menghasilkan pemimpin yang mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang baik. Dengan begitu, nanti pembangunan ke depan, ya, ini kan beririsan pembangunan presiden dengan pembangunan cita-cita presiden dengan kepala daerah nanti beririsan. Kalau ini beririsan dan betul-betul nanti tercapai, mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang disebutkan di dalam teologi itu disebut masyarakat yang baldatun toibatun warabun gafur, yaitu para ustaz mungkin yang memahami itu. Nah, karena itu yang kita inginkan nantinya, masyarakat yang benar-benar sejahtera, adil, damai, dan masyarakat yang dicita-citakan oleh Pancasila. Saya kira itu, Kak Ilu. Baik, terima kasih. Intinya adalah saring sebelum sharing ya Pak ya. Jangan sampai betul. kita tiba-tiba dapat WhatsApp kemudian menjelekkan salah satu pasangan calon dan kita terprovokasi dan akhirnya membagikan atau share semua ke semua grup yang ada di HP kita. Benar, Baik, benar. nah untuk melengkapi diskusi kita pada sore hari ini Pak, kita ada peserta diskusi dari Universitas Negeri Makassar dari jurusan Sosiologi yang akan berdiskusi bersama kita. Kami memberikan kesempatan untuk 3 penanya pertama untuk memberikan pertanyaannya. Oke, yang cowok di belakang sini satu yang pakai masker dan yang cewek. Silakan yang dari belakang dulu. Perkenalkan nama, kemudian jurusan mungkin boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Abid Saral Gipari, berasal dari... Nama panggilannya siapa? Biasa akrab dipanggil Abi. Abi, ya. Baik, silakan Abi. Baik, saya langsung ke pertanyaan tadi. Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan saya yaitu mengenai tadi, mengapa Bapak mengatakan jika seseorang itu tidaklah bisa menjadi seorang politisi yang ideal jika seseorang tersebut tak mampu mengendalikan sebuah kebohongan. Nah, sebenarnya politik yang ideal menurut Bapak itu seperti apa? Lalu apakah memang Indonesia menganut sistem demokrasi liberal seperti yang Bapak katakan tadi? Nah, setahu saya demokrasi liberal itu terakhir dianut sistemnya oleh Indonesia itu pada tahun 1959 kalau tidak salah. Lalu setelah itu terjadi peralihan sistem, yaitu di sistem demokrasi terpimpin. Ya, sekedar itu yang saya mau tanyakan, bagaimana idealnya Pak? Ya, terima kasih. Boleh langsung dijawab Langsung? mungkin Pak ya. Oke, pertanyaannya bagus, cuma agak keliru sejarahnya. Yang disebut demokrasi liberal itu 1955, lalu fusi partai menjadi 3 di masa Orde Baru, lalu 99 liberal sekali karena 48 partai, lalu kemudian menyusut sekarang sisa 8 partai di parlemen. Tapi itu masih juga disebut demokrasi liberal. Itu dari sisi formal, demokrasi formal, gitu ya. Tapi dari hampir semua sisi mungkin. Tapi ini diskusi panjang. Saya tidak mau berada di posisi ini. Yang maksudnya saya nggak mau diskusikan dulu ini apakah demokrasi liberal. Saya nggak mau panjang yang di sininya. Yang saya mau bilang adalah apakah pemimpin
di dalam konteks demokrasi kita, di dalam konteks pilkada kita, yang saya tangkap tadi dari Abi adalah, kalau tidak berbohong apakah tidak bisa menjadi pemimpin, kira-kira begitu ya maksudnya. Kalau tidak menggunakan instrumen kebohongan di dalam berpolitik, apakah dia tidak bisa menjadi pemimpin, begitu kira-kira maksudnya. Oke. Sejatinya kalau saya merujuk ke beberapa survei gitu ya, riset, memang agak susah membedakan karena suasana politik kita ini adalah politik yang direct, pemilunya direct, langsung, pemilihan langsung. Pemilihan langsung, para kandidat itu harus bersentuhan dengan rakyat. Nah, pola untuk meyakinkan rakyat itu kan banyak cara. Mungkin kadang-kadang karena tidak terkontrol, karena tim suksesnya terlalu pintar, kadang-kadang begitu, menyajikan data-data yang kadang kurang berbobot juga mungkin di hadapan calon, atau calonnya terlalu bersemangat sehingga menyampaikan kata-kata atau data-data yang tidak benar, sehingga pada akhirnya banyak juga masyarakat yang tertipu dengan itu semua. Karena itu bukan tidak bisa ada orang benar di dalam demokrasi kita, di dalam pemilu kita, bukan. Tetapi kecil potensi untuk terpilih. Misalnya, dia tidak menggunakan uang di dalam proses pemilihan, pasti kecil potensi dia akan terpilih. Uang itu menjadi salah satu instrumen demokrasi kita. Maka saya sering bilang begini, dulu demokrasi kita itu ada giumnya adalah Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Bergeser menjadi Vox Populi Vox Oligarki, suara rakyat Tuhan, suara rakyat menjadi suara oligarki. Bergeser lagi Vox Populi Vox Pecunia, suara rakyat dikonversi jadi uang. Contohnya itu serangan fajar dan serangan duha yang saya bilang tadi. Datang ketika malam hari disetor dulu sembako dan uangnya, nanti jelang masuk TPS dikasih setengah dulu, foto yang dicoblos, pas keluar baru dibayar lunas. Itulah yang disebut dengan Vox Populi Vox Pecunia, bahwa suara rakyat dikonversi menjadi duit. Nah, buruk rupa demokrasi inilah yang kita hindari, yang kita tidak inginkan. Buruk rupa demokrasi inilah yang sedang dipertontonkan di hadapan kita. Kalau tena doekna, tidak ada uangnya, maka susah terpilih Abi. Karena rakyat bilang, kapan lagi? Dia bilang, kapan ada serangan dua itu? Kapan ada? Kadang-kadang ada lorong dulu ya, kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Menerima serangan fajar, di lorong ditulis. Kalau saya politisi itu adalah ejekan. Sarkasmenya itu adalah ejekan. Ejekan bagi para kandidat. Artinya rakyat menunggu uangnya. Karena rakyat bilang begini, kapan lagi? Karena kerjanya tadi, dia menjanjikan banyak sekali ketika kampanye, ketika dapat kursi, kursinya diambil, janjinya dibuang. Nah, kata orang, ayat-ayat kursi dijual sedemikian rupa, setelah terpilih kursinya diambil, ayatnya dibuang. Itu masalahnya. Akhirnya, janji tidak tertunaikan, kebohongan yang tersimpan. Rakyat bilang, janji ji, nanti menjanji datang kasih sembako, mending ambil memang nih. Itu paradigma masyarakat kita, karena politisnya datang berjanji, janjinya bohong semua. Bayangkan, dia menjanjikan membangun jembatan, baru tidak ada sungainya di situ. Nggak masuk akal toh. Yang begitu-begitu. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya rakyat susah percaya Abi. Rakyat susah percaya, tidak percaya sama politisi. Karena itu, karena politisi setiap saat datang berbohong terus. Pergi, selesai pemilu dia tinggalkan, dia tidak kembali. Nanti jelang pemilu baru datang lagi. Nah, karena dia datang lagi, dengan rakyat, ambil memang mako bagianmu, nanti tidak dapat setelah pergi. Maka siapapun yang datang diambil. Yang datang bawa 200.000, pokoknya ambil. Terserah dia mau pilih apa. Maka ada yang merasa habis uangnya ratusan juta. Kenapa di tempat itu suaranya cuma 20? Ada teman
dia habis menyetor 200 juta di satu tempat, di satu ini, janjinya adalah dia menang di tempat itu sekitar 200-300 suara begitu. Yang dia dapat cuma 9 suara kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan saya salah. Ada yang begitu. Karena dia kasih kayak tokohnya di situ, uangnya dimakan sama tokohnya, tidak dikasih ke masyarakat itu. Salah kasih, salah menyuap. Yang disuap satu orang, masuk ke kantong satu orang, jaminannya semua orang. Nah ini menunggu juga, datang serangan yang lain langsung ke masyarakatnya, masyarakat pilih yang kasih serangan langsung. Ini masalahnya, di situ masalahnya Abi, masalahnya kita. Sehingga akhirnya, mungkinkah pemimpin terpilih tanpa berbohong? Wallahu alam bisawab. Saya nggak berani jawab ya atau tidak. Wallahu alam. Bisa saja mungkin nanti satu hari ketika para Mesias datang, itu ya. Oke. Ya, artinya kemungkinannya kecil begitu ya Pak ya, karena kita Untuk sudah saat ini. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin ya. Untuk saat ini kecil kemungkinan. Jangan pilkada atau jangan pemilu. Kepala desa. Wih, anggaran desa 1,5 miliar setiap tahun. Rata-rata. Ada juga yang 2 miliar. Lumayan toh. Maka dia sudah siapkan memang anggaran juga untuk main suap-suap itu pilkades. Itu problem. Jadi baiknya kita mulai dari diri sendiri begitu dulu ya Pak ya. Bagaimana kita tidak Selama-lamanya iman. Iya, selama-lamanya iman. Tapi ini yang banyak orang yang belum sadar begitu akhirnya. Dan boleh selanjutnya penanya yang tadi di depan. Mikrofon tolong boleh dibantu. Silakan perkenalkan namanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Maulani Istighfari, biasa dipanggil Iwan. Jadi pertanyaan saya itu, biasa itu di berita-berita palsu atau hoax itu, biasanya kan itu disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang itu bersifat anonimitas. Jadi anonimitas ini tuh merupakan suatu ancaman di mana di dalam media sosial itu orang-orang bisa memalsukan profil, bisa datanya bisa dipalsukan, profilnya bisa dipalsukan, bahkan juga dia bisa kayak menggunakan data orang lain atau menggunakan data orang lain untuk kayak memprovokasi. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana pendapat Bapak mengenai hal anonimitas tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Iwan. Terkait anonimitas di media sosial ini biasanya di Twitter ya yang banyak ya, atau di X yang pakai akun anon untuk menyebarkan informasi yang tidak baik. Mungkin seperti apa pendapatnya Pak terkait itu? Iya, itu banyak sekali ada kasus yang dibawakan yang saya ini kepala desa kepala desa dihack sudah 3 bulan yang lalu. Sudah 3 bulan yang lalu dihack. Dia sudah nggak pegang akunnya. Lalu dipakai untuk kampanye. Kan dalam undang-undang pilkada, kepala desa dilarang untuk mendukung salah satu pasangan calon. Apabila dia mendukung, maka dia kena tindak pidana. Ya, maka diperiksa dan diverifikasi akunnya. Betul bahwa akun itu sudah 3 bulan yang lalu dia tidak pakai. Karena ini masuk laporannya, diproses oleh kepolisian dan seterusnya. Ya, akhirnya yang perkara harus dihentikan karena yang bersangkutan ini atau si kepala desa ini memang dia tidak kuasai akunnya tapi digunakan untuk kampanye oleh orang lain. Nah, akunnya dipegang oleh orang di Sumatera sementara dia ada di Sulsel. Ya begitu. Nah, atau ada juga misalnya ya kebanyakan itu tadi kalau dalam pilpres terutama pemilu yang anonim ini yang paling banyak gitu ya, akun-akun yang anonim. Nah, ini mungkin pentingnya literasi bagi kita yang menerima informasi untuk hati-hati di situ. Itulah pentingnya kehati-hatian di dalam menerima informasi karena bisa jadi orang-orang yang ditugaskan khusus untuk menerima berita, untuk mengirim berita hoax, menyudutkan pasangan calon tertentu. Nah, itu mungkin penting itu saya kira. Dan ini di pilkada juga pasti ada begitu, pasti ada tim begitu. Baik, jadi memang kalau kita melihat banyak akun-akun bodong begitu ya Pak ya, yang berseliweran selama masa pemilu kemarin dan juga pilkada saat ini. Kalau saya sih melihat tidak mau percaya sama akun-akun yang tidak jelas latar belakangnya begitu ya Pak ya, karena itu
Nama akunnya aja udah bohong, apalagi informasi yang disampaikan kan juga ini sangat-sangat luar biasa Pasti mengancamnya. lebih bohong lagi informasinya. Oke, baik. Nah, penanya ketiga tadi yang cewek di depan, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rizky Febrianti, biasa dipanggil Kiki. Nah, terkait Pilkada Serentak 2024, kasus seperti yang Bapak jelaskan tadi, menurut saya sangat rawan terjadi, yaitu penyebaran hoaks atau menfitnah. Nah, khususnya pada calon seperti tuduhan korupsi atau tindakan yang dianggap tidak pantas. Tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi citra calon tersebut. Nah, pertanyaan saya Pak, dalam kalangan ibu-ibu, di mana ibu-ibu itu mudah menelan sebuah informasi, apalagi di sosial media, khususnya di Facebook. Nah, apa sih strategi yang efektif untuk menangkal hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kiki. Ini kita bagaimana untuk mengcounter ibu-ibu ras terkuat katanya ya, apalagi di Facebook dan juga ya, Ibu-ibu di lagi. media sosial. Iya, memang Pak, ibu-ibu katanya ras terkuat yang susah untuk dikalahkan. Susah dilawan kalau ibu-ibu ini Kiki. Oke, seperti apa mungkin Pak tips Iya. untuk kasih tahu ibu-ibu nih, ini hoax gitu? Karena ada kualifikasi ibu-ibu juga, ada ibu-ibu yang rumah tangga memang, ada yang yang berkarir di luar. Nah, biasanya tergantung juga sebenarnya. Saya itu begini, secara umum kita hanya bisa mensterilkan ini, hoax ini supaya tidak terpapar ke kita. Itu kesadaran literasi kita, kesadaran membaca dan seterusnya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, untuk kasus-kasus tertentu, misalnya kayak ibu-ibu itu, ya biasa kadang masuk di grup keluarga gitu ya, masuk dan seterusnya. Ya hindari saja membaca kalau itu tidak penting dan itu hanya diteruskan berkali-kali. Hindari saja membaca. Kalaupun membaca, tidak perlu dipercaya sepenuhnya. Nah, itu yang penting. Karena begini, informasi yang datang ke kita, yang pertama-tama kalau kita ini harus diragukan sebelum kita memverifikasinya. Jadi sama dengan mendukung pasangan calon tertentu. Jangan telan mentah-mentah tentang si dia. Verifikasi dulu dia ini orang benar enggak, apa masa lalunya dan kalaupun mendukung tidak perlu mendukung terlalu berlebihan. Karena yang berlebihan itu tidak baik. Nah, saya pikir kalau ada yang tersebar begitu di kalangan ibu-ibu Kiki, ya mungkin penting juga tuh dikasih tahu maceknya, jam maki baca itu macek, kayak begitu tuh. Nah, jadi kita memang harus steril dari kita, saling mengingatkan teman-teman kalau di kampus teman-teman kuliah dan seterusnya. Tapi ada juga yang kadang semangat kalau aktivis di kampus kan, wah sembaran dia bikin. Nah, itu juga bagian dari ini. Jadi upaya-upaya penyadaran itu mulai dari lingkungan-lingkungan terkecil, kemudian kalau punya akses ya menulislah misalnya di Tribun kayak begitu ya, menulis di koran media-media online supaya bisa disebarkan ancaman hoax terhadap terpilihnya pemimpin di Sulawesi Selatan kayak begitu. Hoax itu memperburuk cuaca politik misalnya, ya cuaca kayak di luar kayak kadang mendung, kadang hujan, kadang panas. Nah, cuaca begitu bisa terjadi mempengaruhi itu semua, sehingga tugas mahasiswa terutama menurut saya itu tugasnya adalah mencerahkan, bikin berita-berita atau bikin tagline ini toh yang edukasi politik lah secara umum kepada masyarakat. Hoax ini bahaya begini, atau buat video di TikTok untuk macam-macam misalnya gitu ya, khusus macam-macam. Nah, ini berbuatlah meskipun kecil yang kita perbuat, setidaknya kalau banyak dilakukan oleh banyak orang itu bisa meluas dan itu bisa menjadi satu gerakan sosial menyadarkan ibu-ibu yang terpapar hoax misalnya. Itu kan menarik ya Kiki ya.
Nah, kayak itu Kailu. Baik, memang kalau menghadapi ibu-ibu ini ada agak tricky sedikit ya, karena kalau kita kasih tahu nanti dibilang ngelawan orang tua lah, apalah dan lain sebagainya. Kalau saya sih untuk mengcounter Mace di rumah, saya kasih data pembanding yang membantah hal tersebut. Itu biasanya juga afdol untuk Supaya mengiyakan tidak berkata. menggurui. Iya betul, betul sekali. Nah, baik, satu penanya terakhir mungkin, silakan di depan. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Saya Tiwi Astira, kerap di Sapa Tiwi. TV. Ya, yang menjadi pertanyaan saya sempat tadi disinggung mengenai money politik. Nah, yang saya lihat di zaman sekarang ini yang menjadi penyebab kelanggengan ini money politik adalah jokes-jokes yang ada di media sosial. Jadi kebanyakan orang memposting tentang serangan Fajar lalu diramaikan di kolom komentar. Jadi itu kayak dijadikan hal yang wajar dalam kalangan masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada pasal yang mengatur tentang money politik dan bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi atau memandang hal ini supaya tidak sekiranya terjadi dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Tiwi. Mungkin Pak, pasal terkait money politik kayaknya sudah ada ya Pak? Ada, undang-undang, justru undang-undang pilkada, undang 10 tahun 2016 itu bagus, bunyinya begini, setiap orang, menyebutkan setiap orang. Kalau undang-undang pemilu itu, dia tidak menyebut setiap orang. Maksudnya begini, yang menjanjikan, itu maksudnya menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu itu sudah jelas. Ada pasal khusus money politik yang disebut sebagai tindak pidana. Makanya kenapa money politik itu atau bagi-bagi uang dalam politik itu tidak boleh dilakukan? Karena itu makanya dia lakukan sembunyi-sembunyi. Kalau ketangkap, ada kasus di pemilu. Ada politisi calon anggota DPR turun di salah satu tempat, dia langsung bagi-bagi uang. Kayak apa namanya? Apa istilah? Kayak pokoknya inilah sultan gitu ya. Sultan atau sultan? Sultan kan pemimpin, ini sultan. Sultan dia bagi-bagi duit. Lalu di video orang diproses. Dan itu sampai di sidang. Diproses. Pengakuannya adalah saya memang dari dulu orang suka bagi-bagi. Dia selalu suka bagi-bagi. Tapi kan bagi-baginya tidak pada momen yang tepat. Dia nyalek, turun bagi-bagi uang di satu tempat. Dan itu masuk di dapilnya. Itu problemnya. Jadi tidak dilarang orang pergi bagi-bagi uang. Tidak harus juga kali bagi-bagi di tempat terbuka. Makan banyak itu panti asuhan. Bawakan toh. Bawakan secara sembunyi-sembunyi ke panti asuhan dan seterusnya. Tapi ini sedekah politik. Sedekah politik itu kan punya maksud dan tujuan. Beda kalau sedekahnya ikhlas. Kayak begitu. Nah, teman-teman sekalian, karena itu sudah diatur secara detail di undang-undang pilkada itu tentang menjanjikan atau memberi uang atau barang kepada pemilih, kepada rakyat secara umum, dan itu diancam dengan ancaman pidana. Itulah sebabnya kenapa para calon itu serangannya di waktu duha dan di waktu fajar. Fajar itu sembunyi-sembunyi, maksudnya nanti jelang masuk TPS, begitu. Kalau nggak ada yang ngatur itu, Kiki, bukan Kiki Tiwi. Kalau nggak ada yang ngatur itu, waduh, baku kuat-kuatan uang orang. Nah, pokoknya saya juga mau terima kalau nggak dilarang itu. Saya pergi cari tuh calonnya, cuma karena dilarang. Tuh, tapi cari lumayan, anugerah, gratis. Tuh, tapi kalau kita memilih pemimpin yang sudah begitu, pokoknya pasti busuk hasil kebijakannya. Pasti rusak nanti ya, mau jual misalnya begini, kalau di dalam konteks pemilu misalnya, kita diberi uang oleh salah satu calon anggota DPR, lalu dia buat undang-undang itu menaikkan biaya, undang-undang yang dia buat menaikkan biaya pendidikan kita. Enggak? Maksudnya cocok gak dengan uang 50.000 yang kita dapat? Nanti kita bayar SPP 5 juta. Kayak begitu. Atau nanti misalnya ada kebijakan yang dia buat, kebijakan itu menggusur gunung di dekat rumah kita karena mau dijadikan tambang. Lalu tiba-tiba muncul banjir bandang di situ. Karena berkah uang 50
ribut tadi. Berkahnya adalah ya kerusakan. Maka jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Jangan juga bilang ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Dosa kok. Jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Karena kalau dia datang tawarkan uang, kalian tidak ambil, dia pergi tawarkan orang lain. Berarti otaknya memang sudah tidak beres. Nah, intinya jangan ambil apapun, apakah uang, apakah barang, apakah sembako, apakah baju kaos, jangan diambil. Jangan diambil. Oke? Karena kapan itu diambil, kita juga tidak memilih berdosa tongki. Karena sudah berjanji. Bahaya. Jadi kita hindari itu semua. Intinya kalau ada yang tawarkan, tolak, jangan pilih. Kalau itu dia tim orangnya, dia jangan usah dipilih. Karena itu jelas dia sudah mau main politik uang. Bayangkan kebijakannya nanti menyusahkan kita, gara-gara kita pilih dia. Dia bilang, saya sudah habis uangku, harus kembali modalku. Karena itu saya harus transaksi dengan pengusaha. Pengusaha itu ternyata merusak alam. Pengusaha itu ternyata merusak kekayaan alam kita. Nah, mau ke apa? Hanya berkah tanda tangannya pejabat yang kita pilih, gunung separuhnya hilang, banjir tenggelam Makassar. Itu yang kita hindari. Itu tugasnya mahasiswa sebenarnya itu, untuk melakukan gerakan penyadaran di tengah-tengah masyarakat. Itu Kailu. Baik, jadi 50.000 atau beras sekarung itu tidak sebanding dengan kehidupan kita 5 tahun ke depan 5 ya, Pak, juta ya? lagi, tidak sebanding. 5 juta. Bayangkan 5 juta, lahir undang-undang atau lahir kebijakan, naik SPP menjadi 5 juta per semester, hitung maki. Dikali berapa semester ya Pak ya? Katakan kali paling cepat berapa? Kali 6, 7 semester. 7 kali 5 berapa? 35 juta. Lumayan itu. Hanya uang 5 juta habis uang haram lagi 5 juta tadi itu. Jangan kau ambil ya, jangan kau ambil. Kasih tahu keluarga, kasih tahu orang tua, jangan diambil. Biar berapa dikasih, jangan diambil. Sudahlah haram, tidak berberkah, jangan diambil. Serius ini, jangan diambil. Kasih tahu, telepon orang. Karena sekarang orang sedang menyiapkan perangkat untuk serangan fajar dan serangan duha. Sedang siapkan amplop, sedang siapkan sembako. Lagi di plastik ini, saya bayangkan di tiap daerah ini lagi di plastikin sembako ini. Ada gudang sembako khusus ini yang disiapkan sekarang ini. Nah, cuma nanti siapa yang ketangkap, siapa yang tidak ketangkap. Tunggu Maki. Nanti akan banyak kasus itu siapa yang ditangkap karena bagi-bagi sembako. Telepon memang orang tua tadi kampung, haram itu mah, kita ambil. Jangan memang suruh ambil. Tapi mama mau bilang, nah kapan lagi ini? Kasih tahu memang itu, jangan dilakukan ya. Baik, jadi ngeri juga money politik ini ya Pak ya. Mungkin kalau kita membahas money politik bisa tambah satu segmen lagi begitu ya Pak. Ya, harus segmen khusus. Tapi sudah segmennya ini kayaknya. Oke, baik, terima kasih teman-teman dari Sosiologi UNM sudah bertanya dan juga sudah berdiskusi bersama kita sore hari ini. Mungkin Pak untuk terakhir boleh memberikan closing statement kepada Tribuners dan juga teman-teman yang hadir di studio hari ini. Oke, yang pertama terkait dengan tema kita. Yang pertama, kalau datang informasi atau orang yang bawa informasi kepada kita, verifikasi dulu. Kalau menerima postingan atau di-sharekan berita, baca dulu, jangan langsung share lagi. Yang ketiga, jangan terprovokasi oleh tim sukses. Wah, tim sukses ini mau kelihatan hebat di hadapan calon, sehingga dia sembarang pergi provokasi. Jangan terprovokasi. Yang terakhir yang mesti kita lakukan adalah melakukan edukasi politik ke semua orang. Kalau punya grup, bikin edukasi, atau kalau tidak bisa menulis sendiri, cari tulisan-tulisan bagus, artikel-artikel bagus atau berita-berita bagus, itu yang di-share. Yang bagus datanya, yang ditulis oleh orang yang punya kredibilitas dan integritas yang bagus, itu yang di-share. Itu kemudian bisa membantu kita agar suksesi dan ritual suksesi dan prosesi demokrasi kita menjadi baik, tidak dihantui oleh berita-berita hoax, tidak dikerubuni oleh cerita-cerita bohong, tidak dihantui oleh kata-kata dusta yang diucapkan oleh para politisi, dan para politisi ini memang kebanyakan tukang pembual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik.
Baik, terima kasih Pak atas sharing-sharingnya sore hari ini. Semoga kita semua jelang pilkada ini dihindarkan dari yang namanya hoax dan juga tidak menjadi penyebar hoax. Oke, ini sudah kita dapat tips and triknya bagaimana melihat suatu informasi itu apakah itu hoax atau bukan, dan seperti apa kita bijak dalam bermedia sosial, baik itu juga berujar secara langsung maupun di media sosial. Semoga kita semua dan teman-teman dari UNM juga tidak menjadi salah satu pelaku begitu dari penyebaran hoax. Terima kasih juga teman-teman UNM sudah hadir di Tribun Timur. Semoga sehat selalu dan pesan saya jangan golput nanti ya tanggal 27 November. Oke, baik. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga mahasiswa UNM pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Siapkan suaramu untuk memilih, gulakan hak pilihmu dengan hati, suara hatimu demi yang terbaik.